Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Kali ini kita akan bahas mengenai Samsung. Oh, bukan smartphone ya. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai SoC atau prosesornya Samsung yang baru yang cocok banget untuk smartphone yang super irit. Ya, Exynos 850. Ini adalah sebuah SoC atau System on Chip atau chipset atau prosesor ya, dari Samsung yang memang dirancang untuk kelas entry to mid level, tapi tujuan dari chipset atau SoC ini adalah untuk irit daya ya. SoC ini rilis di pertengahan tahun 2020 dan memang fokus untuk konsumsi daya yang tidak terlalu besar tapi performa yang lebih baik. Oke, kalau misalnya konsumsi daya nggak gede, performa lebih baik, tapi memang harganya juga di entry ke mid level. Seperti apa sih sebetulnya dalamannya? Coba kita lihat ya. Oke, untuk sisi core CPU-nya dia menggunakan 8 Cortex A55 2 GHz. Ini menarik. Biasanya sisi prosesor atau CPU atau core-nya itu pakai A53. Kalau kita bicara Snapdragon 625, Snapdragon 450 itu pada pakai A53. Banyak yang masih pakai A53 bahkan. Nah sekarang ini A55. A55 ini biasanya adalah core iritnya untuk chipset-chipset yang mahal-mahal ya. 865, 855. Nah itu core iritnya pakai A55. Sekarang bagaimana kalau core irit ini dipakai 88-nya langsung menjadi satu SoC? Harusnya irit sih ya. Oke, dari si GPU-nya dia menggunakan Mali G52. Kemudian memorinya supportnya LPDDR4X. Dan untuk storage supportnya eMMC 5.1. Untuk modem dia support LTE, bukan 5G, LTE. Jadi memang ini di entry posisinya karena ini LTE ya, masih 4G. Downlinknya Cat7 sampai dengan 300 Mbps, 2 CA ya, 2 carrier aggregation. Kemudian untuk uplink dia support sampai Cat13 sampai dengan 150 Mbps, 2 CA, 2 carrier aggregation juga. Untuk konektivitas dia sudah support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 ya, AC ya. Kemudian Bluetooth 5. Ini cukup standar ya. Dari sisi pabrikasi dia pakai 8 nanometer. Ya, oke, ini bukan 10, ini bukan 12, ini 8 nanometer di kelas murah. Untuk sisi ISP-nya atau Image Signal Prosesornya, ini prosesor bagian mengurus gambarnya, dia support single camera resolution sampai dengan 48 megapiksel. Jadi memang disupport sampai 48 megapiksel ya. Tapi untuk dapat 30 fps di 21,7. Ini sebuah terminologi baru ya. Support maksimum itu bisa tinggi banget. Yang ini 48 megapiksel. Untuk yang SoC lain ada sampai 108, 200 gitu. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah support 30 fps-nya. Kenapa? Support 30 fps itu berarti yang kalau kita lihat di layar itu nggak patah-patah, nggak mulus gitu di layar, yang mulus lancar gitu, licin lagi jalannya ya. Nah, supportnya untuk 30 fps adalah 21,7 megapiksel. Ya, kemudian untuk dua kamera dia bisa support 16 megapiksel plus 5 megapiksel. Jadi ini pengolahan dua kamera ya. Untuk dukungan display atau layar dia sampai ke Full HD Plus. Plusnya berapa? Oke, plusnya sampai 2520 kali 1080 resolusi layarnya. Ini plus banget memang. Dan untuk pemutaran video dia support Full HD 60 fps encoding and decoding dengan HEVC, H265 udah support, H264 support, VP9 juga dia support. Lalu untuk GNSS-nya dia sudah support GPS, dia support GLONASS, dia support Peito, dia support Galileo juga. Ya, dia emang belum support satelitnya India, tapi ya kayaknya buat Indonesia bukan masalah ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SoC 1 ini, kita udah pegang satu smartphone, yaitu A21s. Kebetulan bukan saya pegang, tapi dia pegang sama Gunawan. Ya. Gunawan yang akan ngetesin secara langsung. Dari sisi penampilannya kita bisa lihat bodinya ini lumayan stylish ya, si A21s ini. Materinya polikarbonat, warnanya ada 3 pilihan, ada black, white, blue ya. Dimensinya itu lumayan ramping, 163,7 x 75,3 x 8,9 mm dengan bobot 192 gram. Jadi ini agak ringan ya harusnya ya. Lalu untuk tombol konektornya di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down, ini standar untuk Samsung. Di atas ada mikrofon, berarti ini mikrofon kedua ya. Sisi kiri ada SIM tray, ada 2 nano SIM plus micro SD di situ. Di sisi bawah ada audio jack, USB Type C, ada mikrofon lagi dan ada speaker ya. Di sisi depan kita lihat ada earpiece, kamera selfie di punch hole, kemudian di sisi belakang kita lihat kamera utama dan fingerprint scanner.
Untuk layar, si A21s ini pakai layar 6,4 inci HD Plus 1600 x 720 pixel. Oke, berarti ini di bawah standarnya si Exynos 850, tapi nggak ada masalah. Ini berarti lebih ringan ya jalannya ya. Rasio layarnya 20:9 dan ini adalah layar PLS. Ada yang nggak tahu PLS? PLS itu IPS-nya Samsung ya. Jadi kualitas gambarnya bagus banget. Lalu untuk jeroannya dia pakai SoC Exynos 850 ya. Untuk RAM dan storage-nya ada dua pilihan, 3GB 32 dan 6GB 64GB ya untuk storage-nya. Dan untuk baterai dia pakai baterai 5000 mAh. Sepertinya seri A yang 2020 pertengahan ini emang rata-rata pakai 5000 ya. Lalu dipadukan sama Exynos 850 ini harusnya oke banget sih. Untuk OS dia pakai One UI atau Android 10 di situ. Konektivitasnya 4G otomatis, Wi-Fi 5-nya AC hidup ya, sesuai dengan Exynos 850. Bluetooth 5 juga dihidupkan di situ. Untuk sensor ada accelerometer, gyro, geomagnetic proximity juga ada di situ. Dari sisi kamera dia menggunakan kamera utama quad kamera dan kamera terbesarnya adalah 48 megapiksel f2.0. Langsung mentok di 48 megapiksel ya. Lalu ada ultra wide f2.2 8 megapiksel, makro kamera f2.4 2 megapiksel, depth kamera f2.4 2 megapiksel. Sementara itu untuk kamera selfie 13 megapiksel f2.2. Perekaman video tercatat support sampai dengan 1080 30 fps. Nah, langsung aja kita masuk ke benchmark. Yang paling lengkap kita punya itu Antutu 7 sebetulnya, bukan 8. Jadi kita cek comparison di Antutu 7. Di Antutu 7 kita dapat skor 90.904. Nah, kalau kita masukkan ke dalam chart, kita ambil chartnya, kita lihat dari Snapdragon 665 turun ke bawah sampai Snapdragon 450 dan P22. Kita lihat bahwa Exynos 850 ini berada di atas Snapdragon 625. 625 tuh full kan pakai A53 semua dan itu ya mungkin A53 paling kencang. Jadi ini masih di atas 625 dan dia berada di bawah Snapdragon 636. Dengan asumsi bahwa Snapdragon 636 nanti akan mirip dengan Snapdragon 460, mungkin 460 sedikit di bawah 636, berarti performanya akan mirip dengan 460 atau sedikit di bawah Snapdragon 460, setidaknya berdasarkan Antutu 7. Buat kalian yang mau banding-banding sendiri dengan Antutu 8, ya, skor Antutu 8-nya adalah 117.896. Skor yang cukup respectable, ya, di atas 100.000 di Antutu 8 berarti performanya lumayan kekinian. Lalu kita beralih ke Geekbench 4. Untuk single core kita dapat 879 poin dengan multicore 4648. Kalau kita masukkan lagi ke dalam chart, kita lihat bahwa performanya lagi-lagi tepat berada di bawah Snapdragon 636 yang ini udah pakai Cortex A73 ya, bukan A50 series doang gitu ya. Dan dia memimpin semua yang menggunakan Cortex A50 series. Jadi dari sisi performa, core-nya kelihatan emang kenceng. Buat yang ingin cek skor Geekbench 5-nya, kita dapat single core 153 dengan multicore di 1013. Sementara itu untuk GPU gimana? Kita tes pakai GFX Bench aja. T-Rex offscreen 1080p aja dihajar langsung, kita dapat 24 fps. Kalau kita masukkan ke dalam chart, kita lihat bahwa memang dia bukan saingannya untuk Snapdragon 636 atau 665 ya. Yang dua itu sudah punya Cortex A73 di depan, jadi itu emang kenceng ya. GPU juga kencang. Dia bersaing ketat GPU-nya dengan Snapdragon 625. Ini cukup unik karena kami ingat kalau Snapdragon 625 itu ketemu dengan layar 720p, harusnya game-game itu masih pada jalan. Bahkan PUBG itu masih bisa jalan di atas 30 fps. Tapi kita lihat nanti hasil pengujiannya seperti apa. Kita lihat dulu chart ini, kita lanjutkan. Kita lihat bahwa 625 sedikit di bawah Exynos 850 dan kita masih lihat 450 di bawah dan Helio P22 jelas itu terpaut jauh di bawah. Oke, kita langsung masuk ke pengujian game aja. Tadi saya nyebutin PUBG ya. Kalau di set di Smooth Ultra ya sesuai perkiraan karena ini 720 ya. Kita bisa dapat 32 sampai 38 fps. Ya harapannya mungkin mau dapat lebih tapi ya dapatnya segitu aja gitu ya. Ya performanya memang bukan buat gaming-gaming banget tapi gaming bisa gitu. Lalu gimana dengan Game Pass 2020? Low 60 fps kita dapat 37 sampai 43 fps. Ya kita nggak bisa dapat 60 tapi setidaknya dia jalan di atas 30 jadi masih lumayan oke ya dimainkannya. Jadi kayaknya game-game yang lumayan berat akan terlihat jalan di kisaran 30 sampai 40 fps.
Tentunya dengan begini ya kita tidak akan maksain nginstal Honkai Impact ya. Karena game itu kalau tiba-tiba ada ledakan emang super duper berat ya. Oke, kita langsung ke pengujian baterai. Sekilas kita tes dengan PUBG, 30 menit jalan PUBG, kita lihat hanya berkurang sekitar 7%. Jadi kelihatannya emang SoC ini cukup irit ya. Oke, pasti banyak yang nanya gimana dengan Netflix, karena ada banyak yang protes dengan SoC non-Snapdragon. Itu sering banget kejadian kita lihat Netflix-nya standar definition doang. Ya, kali ini kita pasang Netflix beneran karena banyak yang minta dari kalian kalau pakai software doang cuma mengira-ngira nanti di software jalan Widefine L1 ternyata di Netflixnya nggak jalan. Kita pasang Netflixnya aja beneran ya. Oke, di Netflix kita lihat ini HD. Ya, berarti bisa. Berhubung layarnya emang cuma HD, jadi kita tulisannya HD gitu ya. Tapi ini HD. Jadi Widefine-nya benar L1. Jadi nggak ada masalah. Ternyata si Exynos 850 ini udah support benar ya. Jadi Netflix pun langsung kenal. Oke, secara keseluruhan kita melihat bahwa SoC yang satu ini sangat menarik sekali dari janjinya untuk konsumsi daya rendah. Memang kita nggak bisa berharap terlalu banyak bahwa ini akan jadi sebuah SoC yang wow, luar biasa killer di bawah gitu. Nggak. Tapi saya akan tertarik sekali mau melihat SoC ini ketemu dengan seri M-nya Samsung. Ini akan sangat menarik sekali. Seri M-nya Samsung yang biasa pakai 6000 mAh kalau ketemu sama ini gimana ya? Asik banget. Itu dua dipadukan dengan misalnya Samsung bawa masuk lagi IP68, IP57 mungkin. Wow. Akan cocok sekali buat dipasang di motor ya. Nggak usah ngecas, pakai aja terus gitu. Baterainya irit harusnya. Ya, jadi yang namanya SoC baru tidak selalu harus bicara soal gaming 60 FPS atau di atas 60 FPS gitu kan. Karena SoC yang kelas-kelas ini justru banyak sekali penggunanya, banyak sekali yang diuntungkan. Baterai irit itu banyak yang diuntungkan banget untuk pekerjaan sehari-hari. Dan harga yang harusnya SoC ini harusnya jatuh ke smartphone yang harganya miring, itu memang akan sangat membantu sekali buat mereka-mereka yang butuh membeli smartphone yang terjangkau. Harapan kami ke depannya kita akan melihat SoC ini di smartphone-smartphone Samsung yang lebih terjangkau lagi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.